Aku bongkar skandal busuk suamiku dan gundiknya. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum. Mbak Amanda, aku mau konfirmasi nih. Rotinya sudah jadi. Aku kirim sekarang ya Mbak. Mbak di rumah kan? Oh iya Mbak Inara. Terima kasih ya Mbak. Boleh Mbak, saya di rumah kok. Ya sudah Mbak, aku OTW ya Mbak. Tapi aku belum tahu lokasi tempatnya. Boleh minta Sherlock rumah Mbak Amanda, biar nggak salah jalan. Boleh Mbak, saya kirim Sherlocknya ya sekarang lewat WhatsApp. Saya nanti tunggu di depan rumah, biar Mbak nggak bingung. Oke siap Mbak. Terima kasih ya Mbak Amanda. Saya jalan dulu ya. Siap Mbak Inara. Hati-hati ya di jalan. Beberapa menit kemudian, aku sudah masuk kompleks perumahan Amanda. Rumahnya yang mana Mbak? Saya sudah di pertigaan kompleks. Tanyaku di telepon kepada Amanda. Lurus saja Mbak. Rumah nomor 3 di sebelah kiri. Warna catnya krem. Saya tunggu di depan ya. Mbak bawa kendaraan apa? Jawabnya. Saya bawa mobil Honda Jazz merah. Oke, saya OTW Mbak. Balasku sambil mengemudi perlahan. Saat mendekati lokasi, seorang wanita cantik dengan rambut sebahu yang dicat pirang melambaikan tangan ke arahku. Mbak Inara, teriaknya. Aku segera memarkirkan mobil di depan rumahnya. Sebuah rumah mungil dengan teras yang dihiasi tanaman bunga berwarna-warni, memberikan kesan yang asri. Rumah ini nampak baru dan terawat. Kenapa bingung, Mbak? Tadi kan saya sudah Sherlock, katanya sambil tersenyum saat aku keluar dari mobil. Ya sedikit sih, Mbak. Kadang Sherlocknya melenceng sedikit. Kukira dekat rumah saya. Ternyata lumayan jauh ya. Jawabku sambil membuka bagasi untuk mengambil pesanan. Biar saya bantu ya Mbak. Mbak baru pindah ke kota ini ya? Tanyanya, membantu menurunkan kue tar dan puding hias dari mobil. Enggak juga sih Mbak. Sudah 2 tahun tinggal di sini. Tapi saya jarang keluar rumah, kataku. Kami pun masuk ke dalam rumah. Ruang tamu bergaya minimalis itu sudah dihias dengan backdrop bertuliskan Happy Engagement Amanda and Gilang, sesuai dengan dekorasi puding dan kue yang dipesannya. Istirahat dulu Mbak, minum sirup dulu, pasti capek ya. Free ongkir kan Mbak? Tanyanya dengan nada ramah. Iya Mbak, pasti dong, sesuai kesepakatan awal, balasku sambil menyeruput sirup yang dihidangkan. Makasih ya Mbak, pesananku ini benar-benar bagus, sesuai dengan ekspektasi, pujinya. Alhamdulillah kalau Mbak suka. Acara tunangannya kapan Mbak? Tanyaku. Nanti setelah maghrib. Calon suaminya orang mana? Beruntung banget dia dapat Mbak Amanda yang cantik ini, kataku jujur. Amanda memang sangat cantik. Dengan kulit cerah, hidung mancung, dan senyuman manis yang membuat siapapun terpanah. Dia dari kota sebelah, Mbak. Kami sudah pacaran lebih dari 1 tahun. Jawabnya dengan raut wajah bahagia. Semoga acaranya lancar ya, Mbak, dan segera naik ke pelaminan. Doaku. Amin. Oh iya, untuk nikahan nanti, semua kue dan snack box-nya saya pesan ke Mbak Inara lagi ya. Tunggu sebentar, saya ambil uangnya dulu, katanya sambil masuk ke dalam. Aku duduk sendirian di sofa, mengamati ruang tamu yang meskipun kecil tapi terasa lega karena penataan yang rapi. Saat mataku tertuju pada foto di dinding, jantungku berdegup kencang. Foto Amanda mengenakan kaos putih sambil memeluk seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan Mas Raka, suamiku. Dalam diam, aku segera memotret foto itu.
Aku yakin pria di foto itu adalah Mas Raka, suamiku yang selama 3 tahun terakhir, Gilang Raka Pratama. Ini uangnya ya Mbak, tolong dihitung dulu, katanya sambil menyerahkan sejumlah uang. Itu foto calon suami Mbak ya? Tanyaku sambil menunjuk ke foto. Iya Mbak, Mbak kenal sama Mas Gilang? Enggak kok Mbak, cuma lihat kalian itu serasi banget, jawabku sambil menahan gejolak hati. Terima kasih banyak ya Mbak, saya yang beruntung punya dia. Mas Gilang itu kaya banget, pimpinan perusahaan warna elok Persada, sekaligus kontraktor. Dia juga merenovasi rumah ini untuk saya, dan saat kami menikah nanti, dia janji akan memberikan saya rumah, ucapnya penuh kebanggaan. Aku tertegun. Pimpinan perusahaan, padahal perusahaan itu milik ayahku, dan Mas Raka hanya bekerja di sana atas rekomendasiku. Bahkan modalnya sebagai kontraktor pun berasal dari tabunganku. Hebat sekali ya Mbak. Dulu kenalnya di mana Mbak? Tanyaku, mencoba menggali lebih dalam. Dulu saya kerja di kafe. Dia sering datang ke sana. Setelah kami pacaran, dia minta saya berhenti bekerja dan malah membuatkan saya kafe sendiri. Sekarang kafenya sudah jalan 6 bulan, jelasnya. Keterlaluan kamu Mas Raka. Kamu gunakan uangku untuk menyongkong simpananmu itu. Wah, beruntung sekali ya Mbak. Tapi sepertinya usia kalian cukup terpaut jauh. Apa nggak khawatir kalau di luar sana ternyata dia sudah punya istri? Tanyaku sambil menahan gejolak emosi yang mulai memuncak. Buatku usia bukanlah masalah selama kami saling nyaman. Soal istri, aku nggak tahu pasti sih. Dia bilang dia masih single. Tapi kalaupun dia sudah beristri, aku nggak masalah kok. Selama dia bisa memenuhi kebutuhanku, jawab Amanda santai tanpa beban. Ternyata perempuan ini yang kupikir polos, justru memiliki sisi yang mengejutkan yang membuatku tak percaya. Daripada emosiku semakin meledak, aku memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Wah, Mbak kelihatannya nggak gampang menyerah ya. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Hari sudah sore, ujarku seraya berdiri dan melangkah keluar rumah. Iya Mbak, hati-hati ya di jalan, katanya sembari melambaikan tangan saat aku mulai menyalakan mobil. Semua yang kudengar tadi sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa laki-laki yang dibanggakan Amanda itu adalah suamiku. Tapi aku merasa perlu bukti yang lebih konkret. Aku kembali teringat ucapan Mas Raka tadi pagi, yang bilang akan pulang terlambat karena banyak pekerjaan di kantor. Jam di tanganku menunjukkan pukul 5 sore. Sementara acara itu kabarnya akan dimulai setelah maghrib. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang, melainkan kembali ke sekitar rumah Amanda untuk mengamati dari dekat. Setelah memutar balik, aku menemukan tempat parkir yang strategis. Hanya 3 rumah dari rumah Amanda. Kupastikan mobilku tidak akan menarik perhatian. Dengan sabar, aku menunggu di dalam mobil hingga waktu yang dinantikan tiba. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil expander putih susu berhenti tepat di depan rumah Amanda. Tak salah lagi, itu adalah mobil Mas Raka, hadiah pernikahan dari almarhum papaku. Aku segera mengambil ponselku dan mulai merekam. Dari mobil itu, Mas Raka keluar dengan mengenakan batik rapi, diiringi seorang pria dan wanita yang membawa beberapa seserahan. Hatiku seraya hancur berkeping-keping. Mas, kamu tega sekali. Orang yang selama ini begitu baik dan penuh perhatian, ternyata mampu melakukan pengkhianatan seperti ini. Namun sekarang aku dihadapkan pada dilema besar. Haruskah aku langsung menghancurkan acara ini di depan semua orang? Atau sebaliknya, aku bermain strategi untuk menyelesaikannya dengan cara yang lebih elegan? Lebih baik aku diam saja dulu dan memberi balasan yang setimpal dulu pada Mas Raka.
Rasanya juga terlalu kolokan jika aku sekarang langsung masuk dan menghancurkan acara ini. Rasanya kalau aku sedikit membalas mungkin tidak apa. Sebelum aku mengakhiri semua ini, Mas Raka dan juga Amanda pantas untuk mendapatkan pelajaran karena sudah bermain api di belakangku. Aku pun menyudahi merekam video itu setelah mereka masuk ke dalam. Apa yang terjadi di dalam rumah warna krem itu sudah bisa kupikirkan. Sudah bisa kupikirkan. Berbahagialah dulu, Mas. Anggap saja kamu menang sekarang. Tapi jangan sampai nanti kamu menyesal di kemudian hari. Sebelum pergi dari sini, aku mencoba menelpon Mas Raka. Ingin tahu saja kira-kira bagaimana responnya. Saat aku menunggu acara pertunangan itu, 2 kali aku menelpon, tak diacuhkannya. Namun pada panggilan ketiga, dia langsung mengangkat panggilan dariku. Assalamualaikum, ada apa, Dek? Katanya membuka obrolan. Dari tempatku parkir, terlihat Mas Raka sedang keluar dan saat ini berdiri di teras. Ternyata dia takut ketahuan juga. Waalaikumsalam. Lagi di mana kamu, Mas? Tanyaku. Ini, Mas lagi ada di kantor perumahan yang nantinya akan kita kerjakan, Dek, katanya. Oh, begitu. Jadi pulangnya kapan, Mas? Tanyaku. Pulangnya kayaknya agak larut, soalnya perjalanan dari sini ke rumah kan masih sekitar 2 jam. Katanya seperti cemas. Nampak di sana dia mondar-mandir sambil berkacak pinggang. Oh, jadi begitu ya? Oh iya, Mas, lokasi proyeknya di mana sih? Aku lupa, kataku berbohong. Di Semarang, Dek. Kan tadi pagi Mas sudah bilang ke kamu. Sudah dulu ya, Dek. Ini lagi meeting, gak enak sama yang lain, katanya. Iya deh, iya. Kalau begitu nanti kamu pulang wajib bawa lumpia ya, sama bandeng presto. Masing-masing 2 ya, Mas. Awas kalau nggak dibawa. Ini aku lagi pengen banget nih, Mas, kataku. Aduh, kamu ini ada-ada saja sih, Dek. Kenapa nggak bilang dari tadi siang kalau kamu kepengen? Ini sudah malam, Dek, katanya. Hah? Malam? Ini kan baru pukul 6:30, Mas. Pinginnya kan baru sekarang, Mas. Lagian kan tadi aku lupa kalau kamu lagi di Semarang. Pokoknya pulang kamu harus bawa itu ya, Mas. Atau aku bakalan ngambek, kataku. Jurus andalan deh, pasti ngambek. Ya deh, nanti aku beliin. Tapi ingat ya, aku pulangnya agak maleman. Gak usah menunggu, kamu langsung tidur aja, katanya. Lah gitu dong, makin sayang deh aku sama kamu, Mas. Di Semarang kan dingin. Jangan macem-macem ya, Mas. Gak bakalan, Dek. Aku di sini macem-macem. Punya kamu saja itu sudah anugerah bagiku. Gak usah mikirin yang aneh-aneh, pamali. Udahan ya, ditungguin nih, katanya. Mulut Mas Raka memang manis sekali. Padahal dia sudah bermain api di belakangku. Tapi masih saja so alim dan setia. Memang perlu diberi sedikit pelajaran Mas Raka ini. Kamu ini, Mas, ditelepon istri kok kayak ditelepon selingkuhan sih. Takut ketahuan ya? Ya sudah deh, pokoknya malam ini pulang harus bawa 2 macam pesananku ya, Mas. Jangan sampai lupa struk pembeliannya. Soalnya aku gak mau kalau bukan asli beli di Semarang. Titik gak pakai koma. Hati-hati ya nanti pulangnya. Wassalamualaikum. Aduh, kamu ini ada-ada saja sih. Aneh-aneh banget. Ya sudah, nanti Mas belikan. Assalamualaikum. Setelah panggilan telepon dariku diakhiri, terlihat Mas Raka masih di teras dan menghubungi seseorang. Kira-kira siapa yang dia hubungi? Setelah panggilan itu diakhiri, dia pun langsung masuk kembali ke dalam rumah. Sambil tersenyum, aku pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Sepertinya tadi dia bingung dengan permintaanku untuk membawakan oleh-oleh khas Semarang. Secara jarak kotaku dengan Semarang adalah sekitar 2 jam perjalanan.
Kira-kira hal seperti apa sih yang akan dilakukannya untuk mengabulkan permintaanku itu? Mas Raka sangatlah tahu jika aku sangat keras kepala. Apa yang ku minta harus aku dapatkan. Jadi pasti dia akan berusaha mengabulkan semua permintaanku. Selama 3 tahun berumah tangga, dia selalu mencerminkan sosok suami yang penyayang dan setia kepada istri. Bahkan kadang dia seperti kalah denganku, dan aku adalah bosnya dalam rumah tangga kami. Namun rupanya di luar, dia adalah serigala berbulu domba. Tapi jangan salah kalau aku adalah ratu dari para serigala yang tak mudah kamu bodohi. Aku sempat berpikir apa motivasinya sehingga dia menyelingkuhiku. Apa karena memang aku terlalu mengekangnya? Apa karena aku belum bisa memberikan dia anak? Atau banyak alasan-alasan lain yang membuatnya menduakanku? Namun kurasa dia itu begitu teledor. Kalau dia menduakanku seperti ini, apa sih kurangnya aku? Aku dan almarhum papa telah mengangkat derajatnya, memberikan dia kemewahan dan kehormatan. Jika saja tidak ada kami, maka aku yakin dia akan tetap menjadi karyawan rendahan sampai sekarang. Hanya karena dia pernah menolong papa saat akan ada mobil yang menyerempetnya, yang membuat papa merasa hutang budi sehingga menikahkanku dengan Mas Raka. Akhirnya aku tiba juga di depan rumah. Malam belum terlalu larut. Jam di tanganku menunjukkan pukul 7:30. Pak Roni, mobilnya tolong diparkir di bagian dalam ya. Pintaku sambil menyerahkan kunci. Siap non, balas Pak Roni, satpam yang sudah lama bekerja di rumah ini. Aku langsung menuju pintu depan yang dibukakan oleh Mbok Ijah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sini sejak mamaku masih ada, sekitar 15 tahun yang lalu. Non Inara mau makan malam sekarang? Tanyanya ramah. Enggak Mbok, lagi malas makan. Aku mau langsung istirahat saja, jawabku sambil menaiki tangga. Sesampainya di kamar, aku merebahkan tubuhku di atas kasur spring bed yang empuk. Ku coba memejamkan mata, tapi percuma. Bayangan Mas Raka dan Amanda yang sedang menikmati kebahagiaan mereka terus saja menghantui pikiranku. Jadi begini rasanya sakit hati dan dihianati. Selama 25 tahun hidupku, ini pertama kalinya aku merasakan luka seperti ini. Namaku Inara Helga Elina, satu-satunya pewaris dari seorang pengusaha sukses. Ketika aku berusia 10 tahun, mamaku meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, papa menjadi satu-satunya orang tua yang mendampingiku. Meski sibuk dengan pekerjaannya, papa selalu menyempatkan waktu untukku. Hidupku memang tidak pernah kekurangan. Papa selalu memenuhi segala keinginanku. Tapi ia juga mengajarkan nilai-nilai penting agar aku tidak tumbuh menjadi orang yang sombong. Syukurlah, meski terlahir dalam kemewahan, aku selalu berusaha menghargai orang lain. Setelah aku lulus kuliah di Amerika, papa menjodohkanku dengan Mas Raka. Meski lama tinggal di luar negeri, aku tidak pernah melupakan adat ketimuran dan menjaga kehormatanku hingga pernikahanku. Sebenarnya, saat papa menjodohkanku dengan Mas Raka, aku sudah memiliki kekasih. Dia seorang pemuda asal Korea Selatan, kakak tingkat di kampusku. Hubungan kami yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun harus berakhir karena perjodohan itu. Apalagi kami berbeda keyakinan, yang membuat hubungan kami semakin sulit diterima. Papaku selalu mengatakan bahwa Mas Raka adalah pilihan terbaik untukku, pria yang bisa membahagiakan dunia dan akhirat. Namun sekarang, melihat apa yang terjadi, aku tak bisa menyalahkan papa. Semua ini adalah bagian dari takdirku. Aku pun dulu sangat percaya bahwa Mas Raka adalah pria yang baik. Sikapnya yang sopan dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mengincar hartaku membuatku yakin. Sebelum menikah, Mas Raka hanyalah seorang pegawai biasa di perusahaan papa. Ia terkenal jujur, rajin bekerja, dan taat beribadah. Latar belakang keluarganya sederhana. Ayahnya seorang buruh tani. Papaku sudah lama memuji Mas Raka di hadapanku.
Dan setelah kejadian hutang budi itu, keyakinan papa untuk menjadikannya menantu semakin kuat. Karena desakan papa, aku pun akhirnya memutuskan hubunganku dengan kekasihku dan menerima perjodohan ini. Meskipun saat itu aku belum memiliki cinta untuk Mas Raka. Pesta pernikahan pun digelar dengan mewahnya pada saat itu. Dan setelah kami sah menjadi pasangan suami istri, Papa menaikkan jabatannya menjadi CEO di perusahaan kami, menggantikan aku yang ingin fokus menjadi ibu rumah tangga. Tak lupa Papa juga memberikan hadiah sebuah mobil expander padanya. 2 tahun yang lalu, saat papaku mulai sakit-sakitan, kami pun pindah ke kota Boyolali. Karena memang beliau ingin akhir-akhir sisa hidupnya bisa berada di tanah kelahirannya. Jadi untuk kerja pun, Mas Raka harus pulang pergi ke Boyolali, Magelang setiap hari. Sikap Mas Raka pun tetap tak berubah. Dia selalu menunjukkan semua sisi baiknya, hingga tidak ada celah untuk kami meragukan kesungguhannya. Hingga 1 tahun yang lalu, papaku menghembuskan nafas terakhirnya dan minta untuk dimakamkan di sini, di samping makam mamaku dan kedua orang tuanya. Otomatis akulah yang menjadi pewaris tunggal semua kekayaan ini setelah papaku meninggal. Namun aku belum ingin terjun ke dalam bisnis. Jadi aku berikan kepercayaan mengurus perusahaan itu kepada Mas Raka. 3 tahun menikah, Allah belum juga mengaruniai kami momongan. Mungkin memang sekarang kami belum siap menjadi orang tua. Namun sepertinya hal itu tidak pernah menjadi persoalan untuk suamiku. Di rumah besar ini, aku dibantu oleh 2 asisten rumah tangga, seorang supir pribadi, seorang tukang kebun, dan 2 satpam yang bekerja secara bergantian. Karena merasa bosan tanpa kegiatan, sebulan terakhir aku mencoba peruntungan dengan berjualan kue tart dan puding hias secara online. Hasilnya cukup memuaskan. Meski tidak terlalu besar, setidaknya bisa menjadi hiburan dan tambahan penghasilan. Tapi Mas Raka sama sekali tidak tahu tentang usaha kecilku itu. Namun siapa sangka, usahaku ini akhirnya membuka tabir sifat asli Mas Raka di belakangku. Di akun media sosial yang kugunakan untuk promosi, aku memang tidak pernah mengunggah foto diriku ataupun keluargaku. Jadi wajar saja kalau Amanda tidak menyadari bahwa Mas Raka adalah suamiku. Setelah seharian lelah, aku pun tertidur dan terbangun ketika Mas Raka membangunkanku. "Dek, ayo bangun. Ini pesanan yang kamu minta," ucapnya seraya menyerahkan barang pesananku. Aku yang masih setengah sadar sontak terkejut. "Mas, ini sudah jam berapa sih?" tanyaku sambil mengucek-ngucek mata yang masih terasa berat. "Sekarang sudah tengah malam, Dek. Tepatnya jam 12. Oh iya, ini struk belanja oleh-oleh yang kamu minta. Apa sih yang enggak buat istri Mas?" katanya sambil mencubit lembut daguku. Aku segera memeriksa barang-barang pesananku sekaligus struknya. Ternyata struk itu asli, dengan alamat toko di kota Semarang. Kok bisa ya dia mendapatkan ini? Apa mungkin tadi malam dia benar-benar pergi ke Semarang hanya untuk membelikan pesananku? "Terima kasih ya Mas, sudah belikan pesananku," ucapku. Ku coba bersikap biasa saja, agar dia pun tidak curiga, dan aku pun tidak akan mencari tahu tentang caranya mendapatkan kue-kue ini. Karena kurasa itu hanyalah hal yang sepele. Masih banyak hal yang penting yang harus aku lakukan dan ketahui darinya. "Kok enggak dimakan sih, Dek? Sudah jauh-jauh loh Mas membelikannya," ucap Mas Raka sambil berbaring di sampingku. "Jauh?" ucapku. "Bukannya tadi kamu lagi di Semarang, Mas? Terus belinya ini juga di sana kan? Kok kamu bilang jauh sih, Mas?" Iya juga ya. "Dimakan dong, Dek," pungkasnya sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Menjawab pertanyaan seperti itu saja kamu gak bisa. Kok akal-akalan mau menikah lagi? Dasar playboy kampungan," batinku. "Besok saja lah Mas, malam-malam kayak gini gak enak kalau ngemil. Lagian aku juga ngantuk kok Mas."
Ya sudah, Dek. Sekarang kamu tidur ya. Oh iya, besok aku harus keluar kota lagi. Tapi mungkin kalau besok aku nggak akan pulang selama 3 hari. Nggak apa-apa kan, Dek? Tanyanya sambil tersenyum. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Masa sih aku nggak ngebolehin suamiku bekerja? Tapi kamu percaya kan, Dek, kalau Mas ini setia sama kamu? Tanyanya sambil menatapku dan memegang tanganku. Kutarik lenganku dari genggamannya. Ada rasa jijik jika ingat hubungannya dengan Amanda. Mulai hari ini, aku tidak mau lagi disentuh olehnya. Kelihatannya Mas Raka kaget dengan sikapku ini, karena biasanya aku selalu bermanja-manja dengannya. Gimana ya, Mas? Nggak tahulah, ujarku. Loh, kok nggak tahu sih, Dek? Mas Raka mendekatkan dirinya padaku. Ya emang, kan kamu tiap hari juga di luar terus. Aku mana tahu apa yang kamu lakukan di luar sana, kataku sambil merengut. Sejak kapan kamu berpikiran jelek seperti itu sih, Dek? Jadi makin gemes deh aku sama kamu. Mas Raka kemudian melingkarkan tangannya ke bahuku dan mencoba mengecupku. Namun aku menjauh. 3 tahun bersama membuatku sangat hafal kapan saat-saat dia menginginkanku. Setelah pengkhianatan yang kamu lakukan, jangan harap lagi kamu akan menemukan Inara yang dulu lagi. Maaf ya, Mas, aku ngantuk sekali. Jangan ganggu aku dulu. Selamat malam, ucapku sambil berbaring membelakanginya. Oke deh. Selamat malam istriku tercinta, ucapnya sambil mengacak rambutku. Aku pura-pura tidur dan memejamkan mata. Selang beberapa menit, ku dengar dengkur halus dari sampingku, menandakan bahwa suamiku itu telah tidur terlelap. Setelah memastikan dia benar-benar tidur, aku pun bangun dan mulai beroperasi. Sasaran pertamaku adalah HP Mas Raka yang kulihat diletakkan di atas meja, di samping tempat tidur itu. Tak biasanya HP itu ada di sana. Biasanya benda tersebut selalu dikantonginya kapanpun dan dimanapun. Mungkin saja malam ini dia terlalu lelah dan lupa telah meletakkannya di atas meja. Kunyalakan benda pipih tersebut. Namun sayangnya, aku tidak bisa berbuat lebih karena HP tersebut disandi olehnya. Ku coba memasukkan beberapa rangkaian kata dan huruf yang menurutku penting baginya. Namun hasilnya nihil, tidak ada yang tepat. Kali ini pun aku menyerah dan akan memikirkan tentang sandi itu esok hari. Saat aku telah tahu sandinya, maka aku akan menyadap ponsel ini. Kemudian aku mencari dompet miliknya di saku celana yang tadi dipakainya. Namun dompet tersebut tidak ada. Lalu aku berpindah mencarinya di tas kerja Mas Raka, dan aku akhirnya menemukannya. Segera aku buka barang mungil itu berwarna coklat. Hanya terdapat beberapa pecahan uang kertas di ruang utamanya. Kemudian terdapat beberapa kartu kredit dan ATM. Ku ambil ATM dengan rekening atas namaku yang dulu ku berikan kepadanya. Seluruh uang hasil dari perusahaanku masuk ke sini. Rencananya besok aku akan print out buku tabungannya. Kebetulan memang ku simpan. Seluruh isinya akan kupindahkan. Dan aku akan ke kantor untuk meminta bagian keuangan memindahkan semua hasil usaha ke rekening pribadiku. Kemudian kulihat ruang-ruang lain di dompet tersebut. Ada beberapa kartu nama di sana, namun ada satu yang menyita perhatianku. Kartu atas nama seorang agen properti. Aku jadi ingat dengan kata-kata Amanda tentang hadiah rumah yang akan dijadikan hadiah pernikahan mereka nanti. Segera ku kantongi juga kartu nama tersebut. Kemudian ada fotoku yang berukuran kecil diselipkan di balik tempat kartu nama. Aku tersenyum melihatnya. Ternyata dia masih saja menyimpan foto lamaku. Aku pun bergegas meletakkan kembali dompet itu pada tempatnya dan bersiap untuk tidur. Karena esok hari akan banyak sekali hal yang kulakukan. Kebetulan sekali besok dia pamit keluar kota. Entah itu untuk urusan kerjaan atau urusan perselingkuhannya. Tidak perlu aku tahu. Yang pasti dengan perginya dia akan memudahkanku mengecek kondisi perusahaan yang telah lama tidak pernah kulihat.
Banyak pula perubahan yang akan kulakukan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh suamiku ini membangunkanku dari zona nyamanku selama ini. Dan kupastikan dia akan menyesal telah melakukan ini padaku. Keesokan harinya, Mas Raka sudah bersiap untuk berangkat kerja kembali. Dek, aku berangkat dulu ya. Nggak lama kok, paling cuma 2 atau 3 hari saja. Capek kalau harus bolak-balik terus, ucapnya sambil memakai sepatunya. Iya mas, lebih lama lagi juga boleh kok, ucapku asal. Tumben, kamu sepertinya senang banget ku tinggal pergi kali ini. Padahal biasanya kan kamu gak mau ku tinggal lama-lama. Aku sudah berubah mas, ingin belajar lebih dewasa, biar gak gampang dibodohi sama orang lain. Ada-ada saja sih kamu dek. Ya sudah ya, aku berangkat dulu. Mas Raka kemudian menjalankan mobilnya keluar pagar. Kali ini aku malas mencium tangannya dan menghindar saat tadi dia akan mencium keningku. Rasanya hal-hal kecil seperti itu mulai sekarang tidak pernah lagi aku lakukan dengannya. Setelah kepergiannya, aku pun langsung bergegas keluar juga. Tujuanku hari ini adalah ke bank dan juga ke kantor. Sesampainya di bank, langsung ku minta print out dan ku pindahkan semua isinya ke rekening pribadiku. Tak lupa aku membuat mobile banking untuk nomor rekening ini. Rencananya nanti aku akan mengembalikan ATM ini ke tempatnya semula. Kulihat banyak jumlah-jumlah fantastis yang dipindahkan ke rekening Mas Raka. Bodohnya aku yang selama ini terlalu mempercayakan semua keuangan dan perusahaan padanya. Cukup sudah aku dikibuli selama ini. Kita lihat saja nanti, apa yang bisa aku lakukan untuk membalas semua perbuatanmu itu, Mas. Kamu salah besar jika mengira aku ini bodoh dan tak mengerti tentang bisnis. Selama ini aku hanya ingin menghormatimu sebagai suami, dan aku tidak ingin jika kamu merasa kalah dibandingkan aku. Namun ternyata, kamu malah menyalahgunakan kepercayaanku yang telah aku berikan. Nanti sesampainya di kantor, aku akan menyelidiki kemana saja uang dari rekening ini mengalir sebanyak ini. Keuangan kantor pun akan kuobrak-abrik. Kamu tidak akan tahu, jika di kantor aku mempunyai orang kepercayaan yang juga adalah orang kepercayaan papaku dulu. Sebelum ke kantor, aku sempat membeli beberapa buah kamera pintar yang nantinya akan kuletakkan di ruang kerja Mas Raka dan juga di dalam mobil kesayangannya. Masuk ke dalam kantor, terasa banyak hal yang sudah berubah. Memang sudah lama sekali aku tidak ke sini, hampir setahun kurasa. Melihat kedatanganku, nampaknya semua staf seperti terkejut. Namun mereka tetap hormat kepadaku. Hingga sampailah aku di depan ruang kerja suamiku. Seorang gadis manis dengan dandanan yang sedikit menor menghampiriku, yang akan masuk ke dalam ruangan. Maaf Bu, Pak Rakanya sedang tidak ada di tempat, katanya dengan ramah, namun terlihat sedikit cemas. Iya, aku tahu kok. Oh iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya lagi. Sepertinya dia tidak ingin aku masuk ke dalam ruangan suamiku itu. Gak ada kok, kamu lanjutin aja kerjanya, jawabku. Kalau begitu ibu tunggu sebentar ya di sini. Saya perlu membereskan ruangan bapak. Kondisinya sangat berantakan Bu. Sebetulnya tadi juga belum sempat dibersihkan oleh cleaning service, ujarnya dengan nada tergesa. Kenapa dia nampak begitu cemas aku masuk ke dalam? Sikapnya yang terlalu melindungi ruangan bosnya membuatku curiga. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Sepertinya kamu sengaja ya melarangku untuk masuk. Ada apa sih sebenarnya di dalam sana? Tanyaku sambil menatap gadis itu dengan tajam, lalu menyilangkan tangan di dada. Kamu tahu kan siapa aku? Lanjutku dengan nada penuh tekanan. Tentu saja Bu, tapi Bapak berpesan agar tak sembarangan orang diperbolehkan untuk masuk. Apalagi kemarin ada rapat di ruangan ini, jadi kondisinya masih cukup kacau, jawabnya sambil menunduk. Rapat di ruangan kerja Big Boss? Bukannya kemarin suamiku ada di luar kota sepanjang hari?
Aku adalah pemilik sah perusahaan ini. Aku adalah pemilik sah perusahaan ini. Jadi aku tidak perlu izin dari siapapun untuk masuk ke dalam. Dan ingat, aku bisa saja memecat karyawan yang membuatku merasa tidak nyaman di tempat ini. Tanpa menunggu jawaban, aku langsung memutar gagang pintu yang ternyata tidak dikunci. "Oh, siapa namamu?" tanyaku sebelum masuk. "Saya Dea, Bu," jawabnya lirih. "Dea, namamu cantik sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan memecatmu. Justru aku menghargai kerja kerasmu yang setia kepada atasan. Tapi sekarang, silahkan kembali kerja dan panggilkan cleaning service untukku. Satu lagi, jangan coba-coba kamu melaporkan ini kepada bosmu, atau aku akan memecatmu tanpa hormat. Dan percayalah, tidak akan ada perusahaan lain yang akan menerimamu setelah ini." "Baik, Bu," jawabnya dengan suara pelan. Saat aku melangkah masuk, ruangan itu ternyata tidak berantakan sama sekali. Tapi sebaliknya, ruangan itu terlihat sangat rapi dan harum, khas kebiasaan Mas Raka yang selalu menjaga kebersihan. Mataku tertuju pada meja kerja yang tertata apik. Namun sebuah bingkai foto kecil di atas meja membuatku terdiam. Dalam foto itu, Mas Raka terlihat mesra merangkul Amanda. Jadi ini yang dia coba sembunyikan dariku. Sungguh keterlaluan, sudah hidupnya menumpang, tapi tega bersikap seperti ini. Aku pun membuka laci meja kerja Mas Raka. Betapa terkejutnya aku saat menemukan beberapa alat kontrasepsi pria dewasa di sana. Untuk apa dia menyimpan barang-barang ini? Aku memutuskan memanggil dia untuk menjelaskan. Tak sampai 1 menit, dia sudah duduk di depanku dengan wajah yang penuh kecemasan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya sambil menundukkan kepala. Aku memperhatikan ekspresinya yang nampak ketakutan. Pasti dia tahu lebih banyak tentang perselingkuhan Mas Raka. Aku punya rencana untuk menjadikannya sumber informasiku. Saat aku menggerakkan kaki di bawah meja, tanpa sengaja kakiku menyenggol sesuatu. Ketika aku melihat ke bawah, ternyata kakiku menjatuhkan tempat sampah kecil hingga isinya tertumpah. Betapa kagetnya aku saat melihat isi tempat sampah itu. Ada banyak alat kontrasepsi bekas pakai dan tisu kotor yang nampaknya digunakan untuk mengelap cairan berwarna kekuningan. Apa yang sebenarnya dilakukan Mas Raka di sini? Astagfirullahaladzim. Apalagi ini ya Allah? Aku jadi ragu jika Mas Raka hanya bermain api dengan Amanda. Bukannya seuzon, namun siapa lagi yang berani menaruh sampah itu di sini selain pemilik ruangan ini? Bisa jadi selama ini dia telah melakukan perbuatan zina dengan banyak wanita. Ah, bodohnya aku selama ini, hingga begitu mudahnya dibohongi. Jijik aku pun segera pergi dari sana dan pindah ke sofa. "Dea, sini duduknya. Di sana aku jijik melihat sampah di bawah meja itu," ucapku. Dia pun duduk di sampingku dan masih menundukkan wajahnya. "Kamu tadi ngabarin Pak Raka atau tidak?" "Tidak, Bu. Seperti yang Ibu perintahkan tadi," ucapnya. "Bisa dipercaya apa tidak omonganmu itu? Karena kalau kamu berbohong pun percuma," kataku lagi. "Saya tidak berbohong, Bu." Okelah. Kali ini aku percaya pada semua omonganmu. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" "Sudah sekitar 2 tahun, Bu," jawabnya. "Berarti kamu tahu banyak dong tentang suamiku?" Dia hanya diam saja sambil memainkan jemarinya. "Gak usah khawatir, rahasia kamu terjamin dalam genggamanku, dan aku pastikan tak akan ada yang mengetahuinya. Kamu pasti tahu kan kenapa banyak sekali alat kontrasepsi di ruangan ini?" "Saya tidak tahu, Bu. Begini saja deh. Aku akan memberikan penawaran untukmu. Jika kamu mau, aku akan menjadikanmu tangan kananku di sini. Maka aku akan menaikkan gajimu 2 kali lipat. Tugasmu hanya melaporkan apa yang dilakukan Pak Raka selama di kantor. Tapi jika kamu tidak mau, aku akan memecatmu sekarang juga. Bagaimana? Jawab sekarang," kataku memberi penawaran. "Iya, Bu. Saya bersedia dan akan berkata yang sejujurnya.
Tapi beneran kan, Bu? Gaji saya akan naik jadi 2 kali lipat. Jadi kamu meragukan wewenangku di perusahaan ini. Asal kamu tahu saja ya, aku adalah pewaris tunggal di perusahaan ini. Dan bosmu itu cuma orang kepercayaanku saja. Namun dia berstatus suamiku saat dia berada di rumah. Dengan wewenangku, apa saja yang aku mau bisa aku dapatkan, ujarku enteng. Maafkan saya, Bu. Pak Raka memang meminta saya untuk mengontrol siapa saja yang akan masuk ke sini. Dan Pak Raka sering memasukkan wanita ke sini, Bu. Benar sekali dugaanku. Separah itukah kelakuan suamiku di belakangku? Jadi kamu tahu juga kan tentang foto wanita di meja itu? Tanyaku sambil menunjuk ke arah meja. Iya, Bu. Itu adalah Amanda, salah satu kekasih Pak Raka. Kekasih? Kenapa kamu bilang begitu? Lalu wanita-wanita yang lain itu apa? Itu hanya kesimpulan saya sendiri sih, Bu. Karena Amanda sering sekali ke sini. Tapi kalau wanita yang lain, bisa saja cuma 1 kali saja. Seberapa sering Pak Raka memasukkan wanita ke sini? Tidak tentu sih, Bu. Biasanya 1 minggu 2 kali. Apa semua karyawan di sini tahu tentang semua ini? Iya, Bu, kami semua tahu. Namun siapa yang berani untuk menegur seorang bos? Jadi kami hanya diam saja dan tetap bekerja seperti biasa. Benar-benar keterlaluan kamu, Mas. Aku jadi takut kalau suamiku itu terkena penyakit kelamin karena seringnya bergonta-ganti pasangan. Oke, aku rasa sudah cukup dan aku percaya dengan apa yang baru saja kamu ceritakan. Mulai hari ini, kamu harus memberikan setiap info yang aku minta. Sekarang kembalilah kamu bekerja dan katakan pada semua manajer untuk menemuiku di ruang rapat 1 jam lagi dari sekarang. Silahkan kamu boleh keluar. Terima kasih banyak ya, Bu. Saat dia berdiri, maka sempat kulihat seragam kerjanya yang terlalu rendah itu. Oh iya, Dea. Kenapa kamu berpenampilan seperti ini? Dandananmu tak mencerminkan seorang wanita baik-baik. Kataku lagi. Dia kemudian kembali duduk. Kali ini dia menangis. Kenapa kamu malah menangis? Tanyaku merasa bingung. Sebenarnya, saya juga merasa tidak nyaman, Bu, dengan penampilanku ini. Tapi Pak Raka yang memintanya. Kalau saya tidak menurutinya, beliau akan memecat saya, Bu. Jawabnya dengan suara bergetar. Hah? Kamu serius? Jangan-jangan kamu juga salah satu dari wanita simpanannya? Tidak kusangka, dia malah mengangguk sambil menangis terseduh-seduh. Astagfirullahaladzim. Aku terkejut. Maafkan saya, Bu. Pak Raka memaksa saya dan telah merusak kesucian saya, Bu. Seringkali ketika membutuhkan dan tidak ada wanita lain, Pak Raka meminta hal itu dari saya. Katanya dengan suara penuh penyesalan. Apakah kamu juga diberi uang oleh suamiku? Dan kenapa dia malah memilih menikahi Amanda? Tanyaku dengan suara bergetar. Iya, Bu. Pak Raka memberi saya uang setelah itu. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu tentang semuanya. Maafkan saya, Bu. Saya berjanji, mulai sekarang saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Jawabnya dengan penuh penyesalan. Aku merasa sangat pusing dan jijik mendengar pengakuan Dea tentang suamiku. Kali ini aku tidak marah kepadanya, karena aku tahu dia bisa memberikan informasi lebih banyak lagi. Oke, sekarang kamu boleh pergi. Ingat pesan saya tadi ya, kataku dengan tegas. Baik, Bu, terima kasih banyak. Mulai sekarang saya akan setia kepada Ibu sebagai penebus dosa karena telah terlibat dalam hal ini. Jawabnya sebelum pergi meninggalkanku. Perselingkuhan yang dilakukan Mas Raka sudah berlangsung lebih dari setahun. Dan selama itu pula kami sering berhubungan suami istri. Sementara dia juga melakukannya dengan banyak wanita lain. Aku jadi takut dia bisa menularkan penyakit-penyakit tertentu padaku. Aku harus segera pergi ke dokter sebelum semuanya terlambat. Kurebahkan sebentar badanku di atas sofa empuk, memejamkan mata ini dan kutarik nafas dalam-dalam.
Berharap bisa sedikit mengurangi beban pikiran dan hati yang sedang kujalani saat ini. Kenapa Mas Raka bisa berubah seperti itu di luar, sedangkan di depanku dia seperti orang yang sangat baik. Tidak terasa air mataku pun mengalir di pipiku. Sungguh ini menjadi pukulan telak dalam hidupku. Namun aku tak boleh putus asa. Aku harus tetap kuat. Jangan sampai hanya gara-gara ini aku menjadi frustasi dan sakit. Aku ini wanita tangguh, dan sebelum aku mendapatkan apa yang aku inginkan, pantang bagiku untuk mundur. Aku pun segera duduk kembali. Bismillah, aku akan melanjutkan apa yang tadi sudah kurencanakan. Aku pun segera menelpon dia, memintanya untuk memanggil cleaning service dan membersihkan ruangan ini dari sampah-sampah menjijikan itu. Tak berapa lama, petugas itu masuk ke ruanganku. Tolong ambil tempat sampah dan isinya di bawah meja ini, serta figura ini. Bawa ke belakang dan bakar semuanya, titahku. Sama tempat sampahnya juga, Bu. Cleaning service itu bertanya padaku sambil menunjukkan wajah heran sepertinya. Iya, semuanya, kataku. Atau kalau kamu mau, ambil saja untukmu. Iya, Bu, saya mau. Daripada dibakar, lebih baik saya bawa pulang saja. Mubazir, Bu, ujarnya sambil tersenyum. Ya sudah, terserah kamu saja. Yang penting barang-barang itu dan isinya tak terlihat lagi di mataku. Kamu boleh pergi sekarang juga. Siap, Bu, terima kasih banyak, ucapnya sambil keluar pintu. Dengan hilangnya sampah dan figura ini, rasanya ada pasokan udara segar lagi masuk ke dalam ruangan ini. Aku pun bersandar di kursi dan akan menelpon Pak Handoko, manajer keuangan dan orang kepercayaan papaku dari dulu. Pak Handoko, tolong segera datang ke ruangan direktur utama. Aku tunggu ya sekarang juga, kataku melalui telepon kantor. Sambil menunggu Pak Handoko, aku pun membuka laci meja sisi kanan yang tadi belum sempat aku buka, karena telah menemukan alat kontrasepsi tadi. Semoga tidak ada lagi kejutan menjijikan di dalamnya. Alhamdulillah tidak ada barang-barang itu di sini. Hanya kertas-kertas kecil dan beberapa alat tulis. Juga beberapa foto wanita berukuran 3x4. Sepertinya ini foto formal. Buat apa Mas Raka menyimpan foto-foto itu? Selembar kertas sangat kecil berwarna ungu dengan motif bunga-bunga menarik perhatianku. Sejak kapan suamiku senang dengan sesuatu yang berbau fancy dan girly seperti ini? Kemudian aku ambil kertas itu dan ada tulisan atau semacam kode di atasnya. Kode apa ini? Ku masukkan kertas imut itu ke dalam saku celanaku saat Pak Handoko mengetuk pintu. Assalamualaikum Bu Inara. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk Pak Handoko. Bagaimana kabarnya Pak? Kutanyakan hal itu saat dia sudah duduk tepat di hadapanku. Alhamdulillah baik Bu, jawabnya dengan hormat. Kabar Bu Inara juga baik-baik saja kan? Sudah lama sekali rasanya saya tidak melihat Anda ke sini. Alhamdulillah kabarku juga baik Pak. Saya kemarin sedang merintis sebuah usaha baru Pak di rumah. Jadi tidak ada waktu untuk ke sini. Bohongku. Bisakah saya meminta seluruh laporan perusahaan ini Pak selama 1 tahun terakhir? Bisa sekali Bu, katanya agak gugup. Oke, saya minta hari ini juga ya Pak. Sebelum istirahat laporan itu sudah ada di meja ini. Dan mulai hari ini seluruh keuangan dikirimkan ke rekening baru ini, kataku sambil menunjukkan nomor rekening baruku. Iya Bu, baik, akan saya kerjakan bersama staf sekarang juga, katanya sambil berdiri dan ingin pergi dari sini. Sepertinya memang ada yang disembunyikan dariku. Tidak biasanya Pak Handoko seperti ini. Bahkan dia sama sekali tidak berani menatap wajahku selama di ruangan ini. Tunggu Pak Handoko, duduklah dulu sebentar. Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan, ucapku. Dan segera dia kembali duduk di kursi itu lagi. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur ya Pak. Kenapa sepertinya Pak Handoko sangat ketakutan saat saya meminta laporan itu? Saya takut kalau Pak Raka marah kepada saya Bu,
karena seluruh karyawan yang tidak menurut pada perintahnya, benar ataupun salah, maka kami akan dipecat tanpa pesangon. Dan Pak Raka sudah mewanti-wanti saya agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang keuangan perusahaan ini, terutama kepada Ibu Inara. Kenapa dia takut jika aku tahu? Apa karena banyak kecurangan? Tanyaku. Sejujurnya, selama setahun Pak Raka di sini, banyak sekali kecurangan dan korupsi yang dilakukan. Jika ini terus terjadi, saya rasa kita akan segera pailit, Bu. Saya sudah sering mengatakan itu, namun tidak pernah dihiraukan oleh Pak Raka. Jelasnya, benar-benar minta dicita kepala suamiku itu, atau mungkin harus dimandikan dengan bunga 10 rupa agar bisa kembali ke jalan yang benar. Amit-amit deh, aku lebih percaya pada perkataan Pak Handoko daripada Mas Raka untuk saat ini. Pak Handoko tahu kan siapa pemilik sebenarnya perusahaan ini? Mulai sekarang aku yang akan menghandle sendiri semua urusan di sini. Sekarang juga tolong laksanakan perintah saya, Pak. Jika ada staf yang tidak mau mengerjakan, suruh menghadap saya sekarang juga. Baik Ibu Inara, akan saya kerjakan sekarang. Menurut saya, Bu Inara memang lebih cakap mengurus perusahaan ini dibandingkan dengan Pak Raka. Saya permisi dulu ya, Bu. Pak Handoko pun pamit. Oke, saya tunggu. Oh iya, 10 menit lagi jangan lupa meeting Dewan Direksi ya, Pak. Aku akan segera menuju ke sana. Baik, Bu Inara, katanya sambil berlalu pergi. Sudah kuduga, Mas Raka menghamburkan semua uang perusahaanku untuk memenuhi hawa nafsu setannya saja. Keterlaluan sekali Mas Raka itu. Keterlaluan sekali kamu, Mas. Kemudian aku dan Dea segera menuju ke ruang rapat. Nampak 12 staf yang kuminta telah menunggu di sana. Aku pun segera memulai rapat ini. Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan semua. Maaf kalau pagi ini saya tiba-tiba meminta berkumpul di ruangan ini. Tanpa banyak kata, mulai hari ini, saya sebagai owner tunggal di perusahaan ini, meminta seluruh laporan tentang perusahaan ini dikirimkan kepada saya setiap hari. Dan segala keputusan yang menyangkut perusahaan ini haruslah atas persetujuan saya. Meskipun tak setiap hari saya ke kantor, laporan tetap wajib dikirimkan ke email saya. Apapun itu tanpa terkecuali. Cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja. Pak Fahri, manajer operasional, mengangkat tangan kanannya. Maaf Bu, bagaimana dengan Pak Raka? Apa kami harus melapor ke Pak Raka dulu? Dan apakah Pak Raka sudah tidak di sini lagi? Kami sungguh takut dengan Pak Raka, Bu, katanya. Tolong diingat kembali ya, saya itu pemilik tunggal di perusahaan ini. Apa yang saya katakan mutlak harus Anda sekalian laksanakan. Pak Raka akan tetap ke kantor ini seperti biasa. Tapi semua keputusan harus lewat saya terlebih dahulu. Dan saya minta semua divisi mengirimkan laporan selama setahun ini ke meja saya. Saya tunggu sebelum jam makan siang tiba. Saya rasa semua hal sudah jelas di sini. Dan rapat saya nyatakan selesai. Aku pun segera meninggalkan ruang rapat bersama Dea. Menurutku tidak perlulah bicara panjang lebar lagi. Aku rasa mereka sudah mengerti apa yang baru saja aku katakan. Dea, jangan lupa ya, mulai sekarang kamu adalah tangan kananku. Jika aku tak kesini, maka kamu wajib melaporkan padaku tentang hal-hal yang salah di sini. Dan juga tentang Mas Raka, kataku sambil berjalan beriringan bersama Dea. Siap, Bu. Saya pastikan Bu Inara tidak akan kecewa dengan kinerja saya. Jawabnya mantap. Mas Raka, mulai sekarang mari kita berlomba menunjukkan taring kita. Aku atau kamu yang benar-benar bisa menghandle semua ini. Aku pun masuk kembali ke ruang kerja Mas Raka. Kurebahkan badanku di sofa sambil menunggu para staf mengirimkan semua laporan yang kuminta tadi. Beberapa saat aku memejamkan mata dan kembali berpikir bagaimana agar semua siasatku ini berhasil. Tidak perlulah memikirkan bagaimana hasilnya nanti. Yang penting saat ini aku harus berusaha menutup semua akses masyarakat. Seketika aku pun langsung terduduk saat teringat dengan kamera pengintai yang tadi sempat kubeli. Segera ku ambil 2 buah kamera super mini tersebut dan kuletakkan di tempat tersembunyi yang menurutku sudah sangat pas. Lalu kuhubungkan pada ponselku.
Meskipun aku sudah meminta bantuan kepada Dea, namun kamera ini tetap wajib aku pasang. Hati manusia tidak ada yang tahu kan? Selesai mulai hari ini akan ada sinetron gratis setiap hari. Tinggal menunggu mencari waktu yang pas untuk menempelkan kamera imut ini ke mobil dan ponsel Mas Raka. Setelah mencoba kinerja kamera itu di ponselku, aku punya suatu ide yang mungkin sedikit bisa menyentil suamiku itu. Kebetulan kemarin aku sempat memfoto kue tar pertunangan berwarna putih itu. Tentunya sebelum kububuhkan nama Amanda dan Gilang di sana. Segera ku upload foto kue itu dan ku beri caption. Cantik sekali kuenya, pasti rasanya enak sekali nih. Bikin ngiler. Tinggal tunggu beberapa menit sambil mendengar musik bergenre pop rock favoritku. Kita lihat saja apakah ini akan menggelitik hati si pengkhianat itu. Satu lagi yang kuputar belum juga selesai saat sebuah panggilan masuk ke ponselku. Yap, umpanku langsung disambar oleh buruanku. Siapa lagi kalau bukan Mas Raka? Segera ku terima panggilan tersebut. Assalamualaikum. Iya Mas. Aku mengucapkan salam tersebut dengan nada yang kubuat manja, tapi bohong. Waalaikumsalam dek. Barusan kue tar siapa yang kamu buat status? Tanyanya. Benarkan semua dugaanku itu? Kue tar tingkat berwarna putih dengan hiasan bunga-bunga warna pink dan di atasnya ada patung sepasang pengantin itu ya Mas? Sengaja kujabarkan secara detail kue tar buatanku tersebut. Iya benar sekali. Kenapa kamu upload kue itu? Iseng saja sih Mas. Soalnya bagus banget. Sepertinya rasanya juga enak. Kamu ini ada-ada saja sih dek. Kalau kepingin kan tinggal bilang, nanti Mas belikan. Kamu dapat foto dari mana itu? Sebuah pertanyaan yang menurutku terlalu kolokan. Ya dari internet lah Mas. Kan banyak di sana foto-foto kue. Iya sih, sebenarnya aku pengen banget, tapi aku takut sakit gigi Mas. Iya bener, lagian kayak anak kecil saja pengen makan kue tar. Oh iya, kamu sekarang lagi di mana dek? Kenapa dia bertanya keberadaanku? Sepertinya dia tahu aku sedang berada di kantor. Aku sekarang sedang ada di kantor, Mas. Kenapa memangnya? Percuma juga kan aku berbohong? Karena aku yakin di kantor ini pasti ada mata-mata Mas Raka. Loh, ngapain kamu di kantor segala, dek? Kok nggak bilang sih dari tadi pagi? Biar Mas antar kamu ke kantor, katanya agak gugup. Tadi pagi belum punya rencana ke sini sih Mas. Aku sudah bosen di rumah terus. Pengen kerja lagi di kantor. Nggak apa-apa kan Mas? Ya nggak apa-apa lah dek. Tapi apa kamu nggak kecapean nantinya? Lebih baik kamu di rumah saja dek. Nyantai saja. Kan sudah aku yang menghandle semuanya. Iya, aku tahu kamu sudah menghandle semuanya Mas. Tapi aku tetap ingin bekerja. Jenuh di rumah terus. Dan aku pengen meringankan pekerjaanmu Mas. Ingat Mas, itu kan perusahaanku. Jadi kapan saja aku ingin kembali kerja di sana bisa kan Mas? Ucapku. Tentu saja bisa lah dek. Kamu kan bosnya di sini. Terserah kamu saja. Yang penting jangan kecapean ya. Kita kan harus program agar cepat memiliki momongan. Katanya masih berusaha membujukku. Memang benar dulu kami sedang menjalani program kehamilan. Tapi setelah pengkhianatan ini, pantang bagiku untuk berhubungan suami istri dengannya. Dan aku selalu berdoa agar aku tak mendapatkan momongan di saat-saat seperti ini. Pokoknya aku ingin kembali menghandle perusahaan ini Mas. Ucapku pura-pura merajuk. Iya deh, terserah kamu saja dek. Yang penting kamu bahagia. Oh iya, kamu tahu nggak ATM perusahaan di mana? Kok ini aku cari-cari di dompet tapi tidak ada? Takutnya hilang, dek. Kan di sana banyak sekali isinya. Dan lagi Mas lupa belum buat m-banking di ponselku. Oh, ATM itu ya Mas? Aku ambil tadi pagi di dompetmu. Ya sudah kalau begitu, aku kan nggak jadi khawatir hari ini. Aku nggak jadi nginep, dek. Aku mau pulang nanti sore. Kamu mau aku jemput di kantor? Tidak perlu, Mas. Aku sudah bawa mobil sendiri kok. Baiklah kalau begitu. Hati-hati ya. Sekarang aku juga mau lanjutin pekerjaanku lagi. Wassalamualaikum.
Iya, kamu hati-hati juga ya Mas. Waalaikumsalam. Aku tahu Mas Raka tidak akan diam saja dengan langkah yang kuambil ini. Beberapa saat kemudian, ada panggilan masuk kembali ke ponselku. Terlihat Amanda di sana. Aku pun segera mengangkat panggilan dari pelanggan istimewaku itu. Assalamualaikum. Halo Mbak Amanda, ada apa ya? Salamku memulai sambungan telepon. Waalaikumsalam, masih open order kue kan Mbak? Katanya dengan suara khas yang lembut dan manja. Masih dong Mbak. Iya, bagaimana acara pertunangannya kemarin? Sukses Mbak. Meski pihak dari Mas Gilang hanya 2 orang, namun acaranya tetap hikmat. Karena kan memang dia seorang yatim piatu sejak kecil. Kurang ajar sekali kamu Mas Raka mengaku yatim piatu. Padahal orang tuamu masih sehat walafiat hingga saat ini. Wah, alhamdulillah kalau begitu Mbak. Rasa kue buatanku gimana Mbak? Rasanya enak banget Mbak. Pokoknya mantap deh. Makanya ini aku mau pesan lagi buat acara pernikahanku nanti Mbak. 1 buah kue tart susun 3 ya. Dan mini tart sebanyak 500 buah. Rencananya sih 2 minggu lagi acara itu akan kami gelar. Gimana Mbak? Bisa kan? Hah? 2 minggu lagi? Kebelet banget sih mereka ingin segera menikah. Tunggu saja akan kuberikan kado yang terindah dalam pesta pernikahan kalian nanti.